di depan ruangan rapat itu dipenuhi mahasiswa, warna kuning, warna merah, warna macam-macam. Ya. Saya kebetulan lucunya ini karena lama di dalam, nggak tahan lagi untuk pergi ke kamar kecil. Saya orang pertama keluar dari ruangan rapat pleno. Ya. Saya langsung ditangkap oleh mahasiswa, digiring itu naik ke atas meja. Bapak anggota Dewan, tolong sampaikan apa keputusan praksi karya pembangunan yang baru saja diketok. Saya katakan bahwa adik-adik singkat cerita, praksi karya pembangunan memutuskan meminta kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Itu saja sepatah kata yang saya sampaikan dan semua tepuk tangan. Ya. Mereka menyambut gembira apa yang menjadi keputusan Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog, berdiskusi secara jernih, arif, dan berimbang. Saya sudah bersama tokoh lama, Pak Samsul Bahri MSI. Beliau adalah politisi senior dari Partai Golkar yang sudah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1997, sehingga kita bisa mendapatkan cerita pada proses reformasi itu Pak Samsul sudah ada di DPR. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Bambang. Ya, jadi Pak Samsul kalau dihitung-hitung sudah menjadi anggota DPR itu kira-kira 5 periode, sejak 97 sampai 2019. Betul Pak Samsul ya? Betul. Ya. Pak Samsul, kita ini mau mengingat-ingat sejarah ini. Jadi ketika reformasi. Jadi tahun 97 sudah jadi anggota DPR RI. Jadi ketika terjadi reformasi kira-kira 1998 yang diawali mahasiswa mengepung DPR, kemudian sampai naik di gedung bulat itu, Pak Samsul sudah di mana waktu itu? Iya, itu diawali kan oleh kondisi nasional yang kurang kondusif ya. Ada krisis keuangan, berkembang menjadi krisis ekonomi, lalu mengarah ke krisis politik. Ya kita di Senayan waktu itu ya menikmati perkembangan itu, maksud saya mengikuti perkembangan itu dengan seksama. Jadi suasana yang terjadi di luar itu mempengaruhi suasana kebatinan anggota DPR yang ada di Senayan, terutama anggota fraksi yang waktu itu memang sangat dominan. Ya. Barangkali pemilu 1997 anggota fraksi karya pembangunan terbesar. Kalau nggak salah 375 orang waktu itu. Iya, dari 460-an ya? Ya, sekitar itulah. Ya. Jadi sangat dominan. Kita bisa mengatakan apapun yang dilakukan oleh fraksi karya pembangunan waktu itu tidak bisa ditolak oleh kawan-kawan dari fraksi lain di DPR. Tapi suasananya begitu tidak menguntungkan karena ada faktor eksternal. Di mana faktor eksternal itu mempengaruhi suasana kenegaraan. Lebih-lebih mempengaruhi suasana jalannya pemerintahan. Karena ada krisis. Lalu puncaknya terjadi ketika Pak Harto ya mengambil sebuah keputusan yang sangat penting, dan konon kabarnya keputusan itu merupakan rekomendasi dari IMF, yaitu mengurangi subsidi BBM. Mengurangi subsidi BBM artinya kan menaikkan harga BBM. Ya, menaikkan harga BBM, dan pada waktu itu Presiden Soeharto mengeluarkan sebuah Kepres yang terkait dengan pengurangan subsidi. Seingat saya berawal dari situlah
mulai ada ketidakpuasan di mana-mana di masyarakat. Ya, jadi kalau tidak salah komposisi tadi sudah disebutkan Pak Samsul, kira-kira 360 sampai 370-an itulah anggota FKP dulu ya, Fraksi Karya Pembangunan namanya, yang ada di DPR, jadi dominan. Jadi dan apalagi waktu itu kalau tidak salah didominasi oleh anak-anak muda ya, jadi orang yang baru pertama kali jadi anggota DPR RI kan. Nah, iya, termasuk saya, anak-anak muda lah, periode pertama waktu. Iya, Pak Samsul, itu kan kemudian berarti yang mengkritik kebijakan pemerintah itu ya boleh dikata Partai Golkar sendiri ya, waktu itu belum Partai Golkar ya, jadi Golkar sendiri kalau begitu. Iya, jadi memang anggota Fraksi Karya Pembangunan waktu itu yang 370-an itu merespon kondisi eksternal ya, kondisi masyarakat yang umumnya ya kita tangkap tidak mendukung kenaikan harga BBM. Ya, situasi ekonomi masyarakat waktu itu kita rasakan sulit ya. Dengan kenaikan harga BBM tambah sulit. Jadi pikiran yang berkembang di Fraksi Karya Pembangunan itu terbelah. Dalam kondisi yang seperti itu, kita mesti apa? Ini kira-kira yang pertanyaan yang terjadi di kalangan anggota Fraksi Karya Pembangunan. Kita harus apa? Kita tidak mungkin diam sebagai partai terbesar, fraksi terbesar di DPR. Kita harus mengambil sikap. Tapi suasana sudah terasa terbelah di antara keluarga besar Fraksi Karya Pembangunan waktu itu. Ada yang mendukung kebijakan Presiden, mengurangi subsidi, ada juga yang kurang mendukung. Nah, oleh pimpinan fraksi ya ketua MPR kita, ketua MKGR kita mengundang rapat pleno untuk menyatukan Irsa Sudiro. Bapak Irsa Sudiro mengundang anggota fraksi untuk menyatukan pendapat ya, untuk menyatukan sikap. Sebaiknya kita ini bagaimana merespon keadaan masyarakat. Terjadi perdebatan yang sengit di dalam rapat pleno fraksi untuk mengambil sebuah kesimpulan. Singkat cerita, setelah melalui perdebatan yang panjang lebar, diambil keputusan bahwa Fraksi Karya Pembangunan tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, meminta kepada Presiden untuk mencabut Kepres, mencabut Kepres tentang kenaikan harga BBM. Ya, jadi setelah melalui proses yang panjang, diambillah kesimpulan seperti itu. Ya. Itu setelah DPR dikepung sampai demonstran naik di atas atap itu atau belum waktu itu Pak Samsul? Itu belum ya. Iya, jadi belum. Jadi itu menjelang rapat paripurna DPR ya, untuk menyikapi ada beberapa agenda waktu itu, termasuk di dalamnya pandangan fraksi-fraksi tentang kebijakan BBM dan lain sebagainya. Nah, setelah kita putuskan itu, memang langsung geger. Wah, ini Golkar ini sudah mulai berubah, sudah mulai berubah. Terdengar di mana-mana sudah mulai berubah. Ini Fraksi Karya Pembangunan sudah meninggalkan Pak Harto. Kira-kira bahasa kasarnya seperti itu. Memang sikap kita menghendaki kita merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, kita menganggap bahwa kenaikan harga BBM tidak tepat. Oleh karena itu kita minta supaya supaya itu dicabut. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ketika masuk ke paripurna, memang ada problem kecil sebenarnya ya, kalau itu mau dikatakan kecil. Siapa yang menyampaikan pandangan fraksi ini di paripurna, menjadi juru bicara fraksi untuk menyampaikan sikap fraksi tentang kenaikan harga BBM. Terus terang ya, senior-senior pada menghindar gitu ya. Saya mungkin sebagai anak
anak baru, langsung oleh Pak Irsa Sudiro, Samsul, kau yang menyampaikan pandangan praksi tentang masalah ini. Saya bilang, apa yang saya mesti katakan? Ya katakan apa yang menjadi kesimpulan rapat kita. Argumentasinya kayak apa silakan. Kamu kan ekonom, kamu aktivis, tentu bisa membuat narasi yang menjelaskan hingga kenapa kita mengambil keputusan menolak kenaikan harga BBM. Ya saya sampaikan secara tidak terlalu panjang dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial dan lain sebagainya, sehingga jatuh pada kesimpulan meminta kepada Presiden untuk mencabut Kepres tentang kenaikan harga BBM atau penurunan subsidi. Nah setelah itu suasana kenegaraan sudah mulai tereskalasi dengan adanya sikap Golkar yang pertama kali itu berbeda dengan sikap pemerintah. Ya, jadi berarti reformasi itu dipercepat sendiri dari dalam oleh Golkar sendiri gitu kira-kira ya? Kalau boleh dikatakan seperti itu. Ya. Lalu ada tahapan yang kedua. Ya, tahapan kedua menyikapi suara-suara yang lebih dalam lagi. Ada rapat pleno yang kedua setelah beberapa saat, beberapa hari sesudah itu. Ada rapat pleno, dan situlah rapat pleno keluar keputusan. Dan itu diambil dengan voting. Ya, ambil voting, meminta Pak Harto mengundurkan diri dari Presiden. Dan itulah yang digunakan oleh Ketua DPR, Pak Harmoko, untuk menyampaikan pandangan ke Pak Harto supaya disitulah sudah menggulir. Dan di situ pada rapat pleno itu, memang DPR sudah dikepung ya, termasuk di depan ruangan rapat. Di depan ruangan rapat itu dipenuhi mahasiswa, warna kuning, warna merah, warna macam-macam. Saya kebetulan lucunya ini karena lama di dalam, nggak tahan lagi untuk pergi ke kamar kecil. Saya orang pertama keluar dari ruangan rapat pleno. Saya langsung ditangkap oleh mahasiswa, digiring itu naik ke atas meja. Bapak anggota Dewan, tolong sampaikan apa keputusan praksi Karya Pembangunan yang baru saja diketok. Saya katakan bahwa adik-adik singkat cerita, praksi Karya Pembangunan memutuskan meminta kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Itu saja sepatah kata yang saya sampaikan, dan semua tepuk tangan. Mereka menyambut gembira apa yang menjadi keputusan Partai Golkar. Jadi hemat saya dan yang saya ingat itulah kira-kira pengalaman yang paling bersejarah buat saya. Pertama menjadi juru bicara waktu menolak harga BBM. Yang kedua, orang yang pertama mengeluarkan kalimat setelah pleno praksi. Ya. Jadi Pak Samsul ya, memang reformasi itu kan digerakkan, didukung oleh kekuatan yang luar biasa dari masyarakat, dari mahasiswa, tetapi proses politik secara sah itu kan dilakukan di DPR dan MPR. Nah, itu Partai Golkar sendiri yang mempelopori, kira-kira seperti itu ya Pak Samsul? Saya kira Golkar pada posisi waktu itu tidak bisa lagi menahan. Tidak bisa menahan, mempertahankan kebijakan Ketua Dewan Pembina. Ada suasana bahwa lebih baik Golkar mengikuti apa yang menjadi aspirasi utama dari masyarakat. Ya, jadi setelah itu dari Pak Samsul sudah sampaikan, kemudian juga pimpinan MPR, Pak Harmoko menyarankan kepada Presiden untuk mundur dan Pak Harto juga bersedia untuk membuat pernyataan mundur, disusul dengan Pak Habibie jadi Presiden. Itu juga proses reformasi banyak bergulir di DPR dan MPR, termasuk memutuskan mempercepat pemilu dan sebagainya itu Pak Samsul ya. Iya, jadi setelah Pak Harto mengundurkan diri, kan Pak Harto langsung dilantik ya sebagai dari Wapres menjadi Presiden di Istana Negara, kalau nggak salah waktu itu ya.
oleh mahkamah. Disitulah terjadi proses lebih lanjut, ya. Terjadi proses lebih lanjut. Kepemimpinan negara dipimpin oleh Pak Habibie, ya, dalam suasana yang awal-awalnya berjalan ya normal lah gitu ya. Tapi proses politik di DPR juga ternyata tidak selesai sampai di situ. Yeah. Ya, ada suasana yang begitu deras bahwa pengaruh Pak Harto ini juga harus diakhiri. Ya, ada suasana pengaruh Pak Harto harus diakhiri. Suasana itu agak terfokus kepada Pak Habibie sendiri. Ya, jadi Pak Habibie ini tidak berbeda dengan Pak Harto. Kira-kira itu suasana yang muncul di beberapa kalangan, ya, sehingga dibuatlah berbagai manuver-manuver sehingga yang menyebabkan mungkin Pak Habibie agak risih juga segala macam, sehingga mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan pimpinan DPR MPR untuk mempercepat pemilu. Ya, mestinya pada tahun 2023 kalau nggak salah, menjadi 2019 ya. Menjadi 1999. 99. Ya, tahun itulah kira-kira, jadi periode DPR itu terpotong setengah periode. Dipecat di situ, ya, pemilu 1999, disitulah awal reformasi berjalan, ya. Perubahan-perubahan dilakukan sampai dengan 2023. Ya, Pak 2003. Pak Samsul, sebenarnya kan ketika Pak Habibie memimpin itu pada waktu kira-kira dua tahun mungkin ya, memimpin pada waktu yang sangat pendek itu kan sudah terjadi proses reformasi yang banyak sekali di perundang-undangan. Jadi di situ kan mulai muncul misalnya undang-undang otonomi daerah, kemudian perbaikan undang-undang kehakiman, kemudian ada undang-undang pers dan sebagainya, undang-undang HAM itu kan muncul pada waktu Pak Habibie. Jadi itu pada waktu Partai Golkar dominan. Jadi artinya bahwa basis demokratisasi itu yang mengukuhkan partai waktu itu masih Golkar, masih FKP gitu kira-kira. Betul. Iya, jadi banyak sekali. Jadi waktu Pak Habibie memimpin sebagai presiden, banyak sekali proses legislasi berjalan. Dan intinya proses legislasi itu adalah mengarah kepada demokratisasi. Ya, jadi mengarah kepada demokratisasi, termasuk undang-undang otonomi daerah, ya, segala macam itu. Tapi proses itu, ekonomi juga semakin membaik, ya. Dolar turun sedemikian rupa sehingga turun pada harga-harga yang lebih baik lah dibanding dengan sebelumnya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang sebenarnya sudah mulai menjawab, ya, keinginan publik untuk dilakukan perubahan-perubahan fundamental di bidang politik, di bidang hukum dan lain sebagainya. Itu berjalan dengan baik. Tapi saya sendiri secara pribadi tidak mengikuti kenapa kok Pak Habibie nggak kerasan gitu ya. Ya, jadi sampai di situ terjadi pemilu 1999. Ya, jadi terjadi pemilu, terjadi sidang umum dan lain sebagainya, terjadi berbagai perubahan-perubahan fundamental di MPR. Ya, mulailah dilakukan langkah-langkah merubah konstitusi. Jadi langkah perubahan konstitusi inilah yang paling fenomenal. Ya, sebelumnya kan seolah-olah konstitusi itu nggak bisa diapa-apain. Tapi begitu MPR yang baru dilantik hasil pemilu 99 itu terjadi perubahan yang sangat cepat, ya. MPR membentuk panitia-panitia ad hoc, ya, panitia ad hoc 1, panitia ad hoc 2 untuk merancang berbagai perubahan fundamental sebagai kelanjutan dari amanah reformasi itu. Ya,
Jadi kira-kira apa Pak yang diinginkan pada waktu itu? Karena setelah beberapa waktu ya, itu ada juga yang merasa kecewa terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu. Iya, memang perubahan amandemen ini kan sebenarnya kita tangkap waktu itu merespon amanah atau tuntutan dari reformasi. Yang pertama adalah berubah Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah otonomi daerah. Yang ketiga adalah kebebasan pers. Keempat, hapus dewi fungsi dewi fungsi ABRI. Yeah. Kemudian hapus KKN dan lain sebagainya. Itulah tuntutan reformasi yang dijawab oleh MPR dengan membentuk dua PAH. Yeah. PAH 1 merubah Undang-Undang Dasar, ya, sesuai dengan keinginan-keinginan itu tadi. Makanya di Undang-Undang Dasar itu terjadi perubahan yang mendasar. Yang berikutnya ada namanya PAH 2 untuk membuat tap-tap yang juga merespon ke tuntutan reformasi. Di situ ada tap tentang KKN, di situ ada tap tentang pemisahan TNI Polri, di situ ada tap tentang hak asasi manusia, itu ada tap tentang politik ekonomi yang mengarah kepada demokrasi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi semua itu dibuat pada periode-periode setelah MPR dilantik, ya, setelah MPR dilantik untuk selanjutnya melakukan perubahan-perubahan sampai dengan 2002. Jadi proses reformasi konstitusi yang paling mendasar itu ya setelah pemilu 99 berakhir dengan 2002. Ya, jadi salah satu yang sampai sekarang berbuntut kekecewaan itu antara lain ketika dihilangkan pasal presiden adalah orang Indonesia asli. Itu gimana itu? Mungkin Pak Samsul bisa cerita gitu. Itu di PAH 2. Yeah. Saya terus terang nggak mengikuti pembahasan mendalam, ya. Yeah. Kenapa istilah asli itu hilang? Ya. Yeah. Jadi yang saya tangkap adalah demokratisasi. Yeah. Artinya semua warga negara Indonesia, ya, yang asli maupun yang keturunan memiliki hak yang sama untuk untuk menjadi presiden. Kira-kira itu yang saya tangkap dari luar. Tapi bagaimana suasana kebatinan di dalam? Kenapa istilah asli itu dihilangkan? Saya tidak begitu mendapatkan informasi yang clear. Nah, waktu itu kan juga yang sangat mewarnai era reformasi itu kan kemudian juga pemerintahan Gus Dur. Gus Dur kan juga cuma sebentar itu kalau nggak salah Pak Samsul. Bisa cerita tentang itu nggak Pak? Sekitar dijatuhkannya Gus Dur itu. Saya tidak begitu mendalaminya ya. Tapi memang yang membuat sebenarnya Golkar menarik dukungannya kepada Gus Dur itu ketika entah siapa yang mempengaruhi Gus Dur, ya, sehingga mengeluarkan sebuah keputusan yang dekret, dekret yang di dalamnya ada membubarkan Partai Golkar. Yeah. Jadi sejak itu, ya, Golkar menjauh dan sama sekali tidak memberikan dukungan apapun lagi kepada Gus Dur, ya. Jadi itu yang saya tahu, ya. Saya tahunya seperti itu. Siapa yang mempengaruhi Gus Dur itu juga kita tidak tahu. Yeah. Saya tidak tahu. Mungkin pimpinan Partai Golkar tahu betul apa di balik itu. Yeah. Ya, kami sebagai anggota kebetulan terpilih lagi ya periode kedua ya 99. Ya ikut saja karena yang banyak bermain adalah para senior. Yeah. Ya, para senior ya mereka yang lebih ke sana kemari
kita hanya tahu perkembangan apabila ada rapat pleno. Ada rapat pleno, di mana rapat pleno itu menjelaskan apa langkah-langkah selanjutnya. Apa langkah-langkah selanjutnya, termasuk sebuah keputusan waktu itu ketika Gus Dur mengeluarkan dekret meminta kepada Mahkamah Agung untuk menguji keputusan itu. Apakah betul langkah-langkah yang ditempuh oleh Gus Dur? Tentu kesalahan yang kita anggap yang pertama adalah Gus Dur tidak bisa membubarkan DPR, kan? Nah, tidak bisa. Itu kesalahan entry point. Entry point Golkar mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk meninjau keputusan yang telah diambil Presiden yang bertentangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kan mengatakan Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Tapi Gus Dur melakukan itu. Untungnya keputusan itu disatukan dengan Golkar. Jadi ada semacam mungkin Tuhan masih menolong Golkar ya dengan kondisi itu. Seandainya terpisah, mungkin agak lain, tapi disatukan keputusannya sehingga keputusan yang diambil oleh Presiden itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya akibatnya ya Gus Dur harus di-impeach, kira-kira begitu. Pak Samsul, pada waktu itu kan memang situasinya orang ingin memusuhi Golkar lah, ingin bahkan sampai gugatan sampai ke pengadilan supaya Golkar dibubarkan. Itu memang situasinya kan seperti itu waktu itu. Oh iya, jadi sejak Pak Harto turun, pandangan negatif kepada Golkar itu terus berlanjut. Terus berlanjut bahwa untuk menghapus pengaruh-pengaruh Orde Baru, satu-satunya cara bagaimana Golkar ini semakin dipinggirkan lah, kira-kira begitu. Tapi ya alhamdulillah kader-kader Partai Golkar ya cukup piawai, cukup mampu mengantisipasi berbagai tantangan-tantangan politik. Ya memang 99 suara Golkar kan turun. Turun ya. Kita rasakanlah pandangan negatif masyarakat terhadap Golkar masih kuat, ya. Dan lawan-lawan politik Partai Golkar waktu itu sudah dalam posisi berkuasa, kan begitu ya. Sehingga Golkar mengalami kekalahan pada 99. Tapi Golkar kan bukan partai kemarin. Golkar memiliki pengalaman yang cukup panjang dengan kader-kader yang cukup handal gitu ya. Sehingga pemilu berikutnya ya, pemilu 2004, Golkar kembali tampil sebagai sebagai pemenang, meskipun jumlah anggotanya tidak sebanyak pada akhir-akhir Orde Baru, kira-kira begitu. Ya, jadi dalam situasi sulit semacam itu memang ya itu tadi menurut Pak Samsul mungkin karena pengalaman ya, kepiawaian para kader, justru 2004 Partai Golkar menang. Jadi artinya justru situasi sulit mungkin kompak malah menang gitu ya Pak Samsul ya. Itulah, jadi di bawah kepimpinan Pak Akbar Tanjung ya, Golkar kan melakukan revitalisasi dengan tema paradigma baru. Salah satu tema paradigma baru itu adalah memutus hubungan dengan kebijakan-kebijakan lama yang dijalankan oleh Orde Baru. Paradigma baru itu sejalan dengan semangat reformasi. Ya, itu yang kita gaungkan kemana-mana, termasuk menghapus KKN, termasuk segala macam itu. Dan itulah yang menjadi dorongan kuat bagi kader-kader Partai Golkar untuk tampil dengan paradigma baru. Demokratisasi tidak hanya di luar, tapi mulai dari dalam. Disitulah melihatlah termasuk di dalamnya ada ada upaya pemilihan presiden melalui konvensi dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang demokratis ya. Tidak apalagi Golkar tidak serta-merta mengambil putusan, tapi mendengarkan aspirasi masyarakat. Sehingga pada waktu itu simpati kembali pulihlah
sehingga dapat memenangkan pemilu 2004. Pak Samsul, itu kan basis-basis Golkar di Jawa kan udah mulai apa ya, mulai berkurang. Tapi mungkin Pak Samsul bisa cerita kenapa di Indonesia Timur ya, khususnya Sulawesi itu Golkarnya masih tetap kuat. Iya, sebenarnya kader-kader Golkar kapasitasnya sama saja. Saya kira di Jawa maupun di luar Jawa, terutama di Dapil Sulawesi misalnya, di mana saya berada, semuanya sudah bekerja optimal ya. Memang saya kira kondisi politik di Jawa itu sangat kuat lah ya, mempengaruhi tekanan terhadap Partai Golkar. Tapi kalau di luar Jawa, seperti di Sulawesi Selatan, keluarga besar Partai Golkar itu masih memegang kendali yang sangat kuat. Ya, jalur-jalur tadinya jalur-jalur 3 jalur itu masih kompak ya, meskipun jalur ABRI sudah lepas, kemudian jalur birokrasi sudah lepas, tapi bukti-bukti yang dirasakan oleh masyarakat sejak pada saat Golkar masih berkuasa itu masih dirasakan oleh masyarakat. Dan kita yakinkan kepada masyarakat bahwa ini akan dilanjutkan, ya, pembangunan dilanjutkan dengan melakukan pembaruan di bidang politik. Itu yang terus kita lakukan kepada masyarakat, lalu tampil kader-kader yang tetap bersemangat sehingga pengaruhnya tidak terlalu berubah, ya. Terjadi penurunan tapi tidak terlalu drastis. Pak Samsul, ini kan setelah menang 2004 kan terus menerus Golkar memang masih di ranking kedua secara nasional ya, tapi kursinya masih terus turun. Kemudian setelah 2004 sudah tidak pernah mencalonkan lagi untuk presiden maupun wakil presiden. Kenapa ini Pak Samsul? Ya, saya juga termasuk sebenarnya menyayangkan ya, sebagai partai besar, kenapa tidak begitu kuat ya, tidak begitu mampu untuk menampilkan calon presiden. Ya. Sebenarnya sebagai partai terbesar kedua, sesuai dengan hasil pemilu, mestinya mampu. Tapi kita menyadari bahwa calon-calon yang ditampilkan oleh Partai Golkar, termasuk hasil konvensi waktu itu, faktanya kan tidak diterima oleh publik. Saya juga tidak tahu ya kenapa seperti itu. Sejak hasil konvensi kan sesudahnya tidak pernah lagi dilakukan konvensi. Golkar mengajukan usulan-usulan calon, tapi selalu tidak berhasil sampai dengan sekarang ya. Sekarang ini ya kita ikut dengan apa yang dicalonkan oleh partai lain, tapi bukan inisiatif utama dari kita. Saya kira ini sesuatu yang patut dievaluasi oleh Partai Golkar. Pak Samsul, sebagai kader senior yang banyak pengalaman, kira-kira ke depan prediksinya gimana ini Partai Golkar ini di tengah persaingan yang semakin ketat saya kira? Ya, saya kira memang kondisi politik semakin ketat ya, persaingan antar partai juga semakin ketat ya, dan publik juga sudah melihat ya, bagaimana penampilan kinerja masing-masing partai. Saya optimis ya menghadapi pemilu 2024. Kenapa saya optimis? Golkar sekarang semakin stabil. Ya. Memang di beberapa waktu lalu terjadi hiruk pikuk yang sangat mengganggu ya, berbagai kasus, berbagai tragedi yang menimpa Partai Golkar, ya, baik kepemimpinannya dan lain sebagainya, dan itu membuat kita ya menyadari diri bahwa instabilitas di partai itu berpengaruh kepada kinerja partai kita. Itu disadari betul. Dan oleh karena itu, hasil Munas kemarin
membuat saya yakin ya bahwa langkah-langkah Partai Golkar ke depan ya di bawah kepemimpinan Pak Airlangga ini akan semakin stabil dan berbagai inovasi-inovasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil itu semakin menurut saya semakin efektif. Contohnya adalah ujian pertama yang dilalui kemarin ya Pilkada serentak 2020 ini memberi hasil yang cukup menggembirakan. Ini merupakan bukti bahwa langkah-langkah konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Airlangga dengan seluruh tim DPP dalam waktu yang sangat singkat berhasil membangkitkan semangat kader dan juga infrastruktur Partai Golkar. Dengan kemenangan di atas kurang lebih 60% kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar, saya optimis bahwa kader-kader yang terpilih ini, ya kader-kader yang terpilih sebagai kepala daerah didukung oleh militansi kader-kader di parlemen, saya optimis bahwa konsolidasi yang akan terus kita lakukan secara masif ke depan akan memberi peluang kepada Partai Golkar untuk terus berbenah, untuk terus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mempersiapkan partai menyongsong persaingan 2024. Jadi saya berpandangan bahwa peluangnya besar dan figur Pak Airlangga, ya menurut hemat saya adalah figur yang tepat untuk tidak malu-malu Golkar mempersiapkannya. Ya, jadi kita memiliki figur ketua umum yang menurut saya punya daya laku yang kuat untuk memimpin negara ini pada periode berikutnya. Tapi saya melihat kader-kader yang ada di berbagai level, di berbagai elemen siap mensupport Pak Airlangga untuk memimpin tahun 2024. Ya. Baik, terima kasih Pak Samsul mengenai telah berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi generasi penerus. Selamat terus berjuang, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.